Halo, sahabat pelayanan darah. Perkenalkan, nama saya si Bludi. Kali ini, kita akan membahas tentang materi pokok 1, yaitu persiapan pengambilan darah. Persiapan pengambilan darah pendonor merupakan kegiatan pra-pelaksanaan tugas sebagai petugas pengambilan darah pendonor, sehingga petugas mempunyai arah dalam pelaksanaan kegiatan sebagai pengambil darah pendonor. Untuk dapat terselenggaranya, kegiatan persiapan pengambilan darah pendonor harus disiapkan dan dilakukan dengan baik. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu pemahaman prosedur, pengenalan peralatan, keterampilan praktis, pengetahuan keamanan dan etika, evaluasi risiko, komunikasi dengan pendonor. Submateri pokok. 1. Identifikasi peralatan, bahan, dan faktor penunjang. 2. Teknik validasi kantong darah. 3. Identifikasi kesesuaian identitas pendonor dengan formulir pendonor. 4. Identifikasi kantong darah dengan tabung sampel donor. Sahabat pelayanan darah yang kami banggakan, pada materi pokok ini, dilengkapi dengan video slide sub materi pokok 1-4. Yuk, kita simak media pada materi pokok 1. Tidak lupa untuk mengisi kuis setelah mengikuti medianya ya. Berikut sub materi pokok 1. Tentang identifikasi peralatan, bahan, dan faktor penunjang dalam pengambilan darah pendonor. Peralatan dan bahan pengambilan darah pendonor adalah sebagai berikut. Bed aftap. Berfungsi untuk tempat tidur donor saat dilakukan pengambilan darah. Tensimeter. Berfungsi untuk menekan pembuluh darah vena saat dilakukan pengambilan darah. Kapas. Berfungsi untuk perlengkapan disinfeksi. Iodin. Berfungsi untuk disinfeksi lengan sebelum penusukan vena. Alkohol 70%. Berfungsi untuk disinfeksi lengan sebelum penusukan vena. Mikropor. Berfungsi untuk memfiksasi selang. Dan jarum saat pengambilan darah. Pinset. Berfungsi untuk memegang kapas saat melakukan disinfeksi lengan. Klem. Berfungsi untuk menekan selang agar darah donor berhenti mengalir. Gunting. Berfungsi untuk memotong selang pada saat selesai penyadapan darah. Hensealer. Berfungsi untuk menyerut darah dari selang ke dalam kantong agar dapat tercampur dengan baik. Tabung sampel darah dan penutup. Berfungsi untuk menampung darah, guna dilakukan pemeriksaan IMLTD dan konfirmasi golongan darah. Blood bag kantong darah. Berfungsi untuk menampung darah pendonor. Kasa steril. Berfungsi untuk
menutup jarum pada saat pengambilan darah. Plester luka. Berfungsi untuk menutup luka tusukan jarum setelah pengambilan darah. Blood mixer. Timbangan darah. Berfungsi untuk menimbang dan menghomogenkan darah secara otomatis. Tempat sampah medis dan tempat sampah non-medis. Berfungsi untuk membuang limbah medis dan non-medis saat pengambilan darah. Tempat limbah jarum. Berfungsi untuk membuang jarum setelah pengambilan darah. Label kantong. Berfungsi untuk identitas kantong darah sesuai golongan darahnya. Sahabat pelayanan darah, tadi kita sudah menyimak materi pokok 1. Persiapan pengambilan darah pendonor. Submateri pokok 1. Tentang identifikasi peralatan, bahan dan faktor penunjang dalam pengambilan darah pendonor. Kita lanjut ke submateri pokok 2. Teknik validasi kantong darah. Apa saja yang divalidasi dalam proses validasi kantong darah dalam proses pengambilan darah pendonor? Pemeriksaan jenis kantong darah. Double, triple, top and bottom, dan lain-lain. Pemeriksaan kemasan kantong. Tidak ada tanda kebocoran kantong. Pemeriksaan selang kantong. Tidak terlipat nomor selang dan kantong sesuai. Pemeriksaan jarum. Tajam dan tertutup. Pemeriksaan antikoagulan. Koagulan tidak menggumpal atau berwarna kehijauan. Pemeriksaan label kantong. Identitas nomor lot, kadaluarsa kantong tertera jelas. Baik sahabat pelayanan darah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di sub pokok materi 1 dan 2. Selanjutnya, kita lanjutkan di video pembelajaran sub materi pokok berikutnya ya.